Selamat datang di pembelajaran Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana kelas 12. Perkenalkan, saya Tabah Rina Lase. Yuk, mari kita belajar tentang menerapkan dan melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor. Pengadaan sarana dan prasarana kantor adalah serangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana prasarana baik barang atau jasa sesuai kebutuhan kantor, perusahaan dari mulai perencanaan kebutuhan, penyusunan rencana, pelaksanaan pengadaan, pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan dan pengendalian kontrak hingga diterimanya barang jasa untuk mencapai tujuan kantor atau perusahaan. Menurut Barnawi dan M. Arifin, 2012, dalam bukunya Manajemen Sarana dan Prasarana, ada beberapa jenis kegiatan pengadaan sarana dan prasarana antara lain. 1. Pembelian. Pembelian merupakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada penjual untuk memperoleh sarana dan prasarana sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 2. Penukaran. Penukaran adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor dengan jalan menukarkan barang yang dimiliki oleh kantor dengan barang yang dimiliki oleh pihak lain. 3. Penerimaan hibah. Penerimaan hibah merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dengan jalan menerima pemberian sukarela dari pihak lain. 4. Rekondisi atau perbaikan. Rekondisi atau perbaikan adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang telah mengalami kerusakan. 5. Produksi sendiri. Produksi sendiri adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor melalui pembuatan sendiri yang dilakukan oleh karyawan kantor yang bersangkutan. 6. Pendaur ulangan. Pendaur ulangan adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor dengan jalan memanfaatkan barang bekas agar dapat digunakan untuk kepentingan kantor. 7. Penyewaan. Penyewaan adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor dengan jalan memanfaatkan sementara barang milik pihak lain. 8. Peminjaman. Peminjaman adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor dengan jalan memanfaatkan barang pihak lain untuk kepentingan kantor secara sukarela sesuai dengan perjanjian pinjam-meminjam. Tujuan pengadaan sarana dan prasarana adalah untuk memperoleh barang, jasa, sarana dan prasarana, dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, jumlah dan mutu yang sesuai, serta pengadaannya tepat. Prinsip pengadaan barang dan jasa dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010, yaitu, efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa, antara lain 1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. 2. Pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran. 3. Pejabat pembuat komitmen. 4. Unit layanan pengadaan. Lima. Panitia atau pejabat penerima hasil pekerjaan. 6. Penyedia barang dan atau jasa. Tata cara atau metode pemilihan penyedia barang, jasa, yaitu 1. Pelelangan. 2. Penunjukan langsung.
3. Pengadaan langsung. Empat. Kontes. Lima. Swakelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yuk, mari kita pahami bersama kriteria panitia pengadaan dan penyedia barang atau jasa. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang, jasa mematuhi etika sebagai berikut. Satu, melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang, jasa. 2. Bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan dalam pengadaan barang, jasa. 3. Tidak saling memengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat pada terjadinya persaingan usaha tidak sehat. 4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait. 5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang, jasa. 6. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun. 7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi. Terima kasih, tonton video pembelajaran yang lain.